Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan Romo Robertus Agung Suryanto OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Agung. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Agung. Romo, salam jumpa, apa kabar? Luar biasa ya. Dalam keadaan sehat Romo ya. Puji Tuhan sehat ya. Saya juga sehat ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan Romo. Baiklah, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Agung. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah sejarah kehidupan kami. Atas hari yang baru ini kami memuji Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyapa kami lewat aneka peristiwa dalam kehidupan kami, dan istimewa pada hari ini Engkau menyapa kami kembali di hari yang baru ini dengan sabdamu. Berkati kami semua ya Tuhan, agar hati dan budi kami dapat Kau penuhi dengan sabdamu yang kami yakini membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau dan mengasihi sesama dengan lebih baik lagi. Sebab Kristus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang yang berlindung padanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-25, bacaan yang akan kita baca bersama dari Kitab Amsal, bab 30 ayat 5 sampai dengan 9. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kita awali dengan membaca dari Kitab Amsal. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu. Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi hukum-Mu ku cintai. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Agung untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan saatnya Romo Agung akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Romo, dari Baik, bacaan pada hari ini, Ya. kita akan memulai dari bacaan pertama ya Romo. Baik, Ya. Baik, kita mulai di bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Amsal tadi itu, pasal 30. Kita sudah tahu kitab Amsal berisi begitu banyak kebijaksanaan hidup ya, pegangan panduan hidup. Ya. Dan hari ini kita diingatkan, dan terlebih di bulan kitab suci ini kita diingatkan bahwa sabda Allah itu, sabda Tuhan itu murni. Kitab Amsal pasal 30 ayat 5. Murni artinya seperti itulah pada hakikatnya, dan dikatakan berikutnya, jangan ditambahi, jangan dikurang-kurangi. Artinya harus seperti itu, seperti kita terima dari Tuhan, jangan dilebih-lebihkan. Kenapa? Boleh jadi dengan melebih-lebihkan, itu yang masuk adalah keinginan kita, bukan keinginan Tuhan ya, sabda kita sendiri, keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan. Dikurang-kurangi, dilarang atau jangan dikurang-kurangi, boleh jadi pada bagian-bagian tertentu yang kita tidak sukai, justru yang Tuhan kehendaki dan tidak kita sukai, kita mau singkirkan, kita buang atau kita kurangi ya. Nah, murni artinya mari kita terima sabda Allah sebagaimana adanya Tuhan bersabda. Kalau memang teguran buat kita, kita terima sebagai teguran. Ya. Kalau memang itu hiburan menguatkan kita, terima kasih, kita dikuatkan oleh sabda Tuhan ya, begitu. Itu yang pertama-tama. Karena itu yang dimohonkan oleh dalam kitab Amsal ini tadi dikatakan dalam doanya itu, Tuhan, 2 hal yang kuminta kepadamu, yaitu agar aku dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Itu juga bagian dari kemurnian, menghayati firman Allah yang murni. Jadi tandanya ada pada tidak membuat Tuhan tercemar ya, nama Tuhan tercemar, sabda Allah juga tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan, agar setiap orang itu bisa melaksanakan sabdanya secara konsekuen ya. Itu dia. Memang sangat tidak mudah ya, itu Elsa ya. Baik, saya kira paling penting itu, karena itu kitab Amsal tadi mengatakan, jangan aku Tuhan diberi kekayaan atau kemiskinan, bukan itu. Yang pertama-tama kebijaksanaan dalam hidup ini bukan menjadi kaya atau menjadi miskin. Yang di kitab Amsal mengatakan, menjelaskan kemudian, jangan sampai nanti kalau aku kelebihan sesuatu, aku merasa sudah penuh segala-galanya lalu bisa menyangkal Tuhan. Tuhan itu siapa? Padahal itu semua datang dari Tuhan, lupa ya. Nah, jangan sampai juga kalau saya tidak punya apa-apa, saya mulai mencuri dan mencemarkan nama baik Tuhan. Mencuri itu juga sebuah tindakan mencemarkan nama Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti bicara pada kita pada saat itu. Lewat hati kita yang murni dan lewat suara hati nurani kita. Dan pasti akan mengatakan jangan lakukan, ya kan?
pada saat kita melakukannya, pada saat kita menyisihkan suara Tuhan itu, saat itulah kita sebetulnya tidak lagi memegang sabda Allah secara murni. Secara ringkas begitu saya. Ya. Baik, sekarang kita akan lebih dalam lagi nih Romo. Baik, ya. Berarti kalau di sini tadi Romo katakan dan juga kitab Amsal yang kita baca ini, semua sabda Tuhan adalah murni. Bagaimana dengan tafsir kitab suci yang kita baca, Romo? Oh iya. Apakah itu keluar dari apa ya maksudnya? Iya. Oke. Iya, maksudnya dengan tafsir itu tidak berarti bahwa kita sedang keluar dari konteks atau teks ya, seperti itu ya. Jadi tafsir itu justru mengajak kita untuk melihat kalau ada satu sabda ini bunyinya seperti ini, itu kan kita mempelajari konteksnya apa, teksnya seperti itu, konteksnya apa, dan mengapa Yesus berkata seperti itu misalnya, atau mengapa sabda Allah berbunyi seperti itu, konteksnya apa, pada siapa diwartakan dan kapan ya. Bisa jadi kalau kita ikutin secara harafiah, bisa jadi sudah tidak cocok dengan zamannya lagi, boleh jadi ya. Tapi yang paling penting dan paling pokok dari setiap sabda Allah adalah pesannya. Pesannya itu, pesan kebenaran itu selalu universal. Universal artinya tidak berlaku pada zaman tertentu saja, dan jangan sampai tidak berlaku pada saat enggak. Berlaku untuk seluruh zaman, ya, universal. Untuk seluruh zaman, semua orang dan seluruh waktu. Sabda Allah pasti akan tetap aktual. Nah, proses aktualisasi kitab suci itulah sebetulnya mau kita katakan sebagai tadi tafsir ya, menerjemahkan kitab suci dalam hidup sehari-hari sekarang ini. Itu upaya kita untuk membuat sabda Allah aktual, relevan untuk kita di zaman sekarang. Yang pasti juga tidak sama dengan zaman pada saat sabda Allah ini disampaikan atau diwartakan pada saat itu, entah kepada nenek moyang orang Israel atau kepada orang pendengar pada zaman-zaman Yesus ya, seperti itu gereja perdana. Jadi upaya untuk menangkap secara kontekstual pesan sabda Allah di hari ini, di dalam zaman sekarang ini, pada masa sekarang ini, untuk kita yang hidup sekarang ini, itu upaya untuk kontekstualisasi kitab suci ya. Bagian dari tafsir juga. Baik ya. Jadi kalau boleh dikatakan tafsir itu sepanjang itu dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan juga memang mengetahui, itu sah-sah aja ya Romo. Benar sekali. Memang Gereja Katolik mengenal dan berpegang pada magisterium supaya tidak keluar dari ajaran yang benar ya, ajaran gereja yang benar. Dan itu, tapi tidak tertutup kemungkinan juga Gereja Katolik kita sekalian ini selalu terbuka pada dorongan roh, pimpinan Roh Kudus pada setiap orang. Bisa berbeda-beda, teks yang sama bisa berbicara secara berbeda pada kita berdua ya, pada saudara yang membaca. Kenapa? Karena tiap orang punya background, pengalaman yang berbeda-beda untuk menangkap sabda Allah, dan pesannya pasti tidak ditangkap secara sama. Boleh jadi sama, tapi yang jelas tiap orang pasti akan menangkap secara berbeda, dalam arti sesuai dengan pengalaman dia, sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan harapan-harapan dia, ya seperti itu. Yang jelas pasti tidak mungkin keluar dari rel kalau itu dipahami untuk menambah iman dia. Sejauh membangun iman jemaat, pasti itu tidak akan pernah salah ya, sabda Allah itu, begitu. Iya. Dan tadi Romo katakan kalau teks itu berbeda. Jadi orang misalkan kayak saya membaca satu teks dengan Romo membaca teks ayat atau ayat yang sama, itu pasti beda. Karena sepertinya kata-kata atau firman Tuhan itu atau ayat itu seperti hidup ya Romo ya. Benar sekali ya. Atau boleh dikatakan rema ya Romo. Ya. Oh ya, rema. Bekal rema ya, memang seperti pecahan saja ya, itu serpihan-serpihan roti, remah-remah ya. Rema juga sabda Allah juga bagaikan seperti itu ya, tidak panjang tapi mungkin sebuah kalimat kecil atau pendek saja jadi sebuah rema. Artinya apa? Artinya pegangan, panduan buat setiap orang untuk dirinya, yang pasti mungkin tidak sama dengan orang lain ya, tidak sama dengan orang lain, dengan ayat yang sama berbicara berbeda pada orang ya, seperti itu ya. Ya. Lalu tadi dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya, jangan menambahi sabdanya supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Ini mungkin kalau yang saya tangkap, kalau kita baca ayat itu berarti jangan sepotong-sepotong ya Romo. Ya. Yang ayatnya kita senangi kita
Ya, ini, benar tapi sekali. sisa ayatnya kita nggak lakukan, misalkan karena kita tidak suka dengan bunyinya. Benar sekali. Seperti itu ya Romo. Ya, ya membaca pesannya secara utuh. Jadi dalam satu perikop itu atau ya oke satu perikop itu pasti berbicara tentang konteksnya kan. Jangan diambil menjadi satu kalimat saja, apalagi satu frasa saja ya. Kemudian oh ini kata ini atau kalimat ini cocok dengan saya. Dilepaskan dari konteksnya. Lalu jangan sampai yang lebih tidak dikehendaki adalah menegur orang menggunakan teks itu yang sepotong itu sepenggal, padahal konteksnya tidak berbicara tentang seperti yang dimaksudkan oleh kita untuk menegur orang dan sebagainya, padahal bukan itu maksudnya, misalnya seperti itu ya, sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, harusnya sesuai dengan keinginan Allah bersabda lewat penulisnya yang sudah diilhami oleh Roh Kudus ya. Seperti itu semestinya ya, saya. Ya. Nah, apakah Romo bisa memberikan contoh konkret, misalkan penggalan ayat yang mungkin bagi seseorang itu cocok, tapi bagi orang lain nggak cocok gitu? Maksudnya yang dipotong-potong gitu loh. Oke. Misalnya saja ini ya, dalam konteks perkawinan dan perceraian itu ada satu teks yang utuh sebetulnya kan ya. Beberapa tanya pada saya juga begitu ya. Yesus mengatakan boleh kok ada teksnya di situ, di konteksnya itu menceraikan orang. Saya bilang di mana dapatnya? Itu ada di itu, kecuali karena zina ya. Kemudian juga di situ Musa menuliskan surat cerai itu karena ketegaran hati. Jadi ketegaran hatinya dicoret, dihilangkan ya. Hanya pada saat itu Musa memberikan surat cerai ya. Dan orang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun ya, seperti itu. Dikatakan di situ dicoret oleh yang mengatakan pada saya itu diambil pada kata-kata ternyata di dalam kitab suci dibolehkan, padahal kalau dibaca keseluruhannya tidak dibaca kalau keseluruhannya secara utuh. Ternyata konteksnya itu Yesus mengatakan apa yang kamu baca dalam kitab Kejadian ya, pada saat Allah menciptakan manusia pria dan wanita dijadikan jadi satu, dan Allah jadikan satu, nggak berceraikan lagi ya. Nah itu kan konteksnya itu nggak boleh dipisahkan lagi. Kalau sudah Allah yang bikin, kuasa Allah yang menyatukan, manusia nggak boleh pisahkan lagi ya. Nah dilepaskan dari konteksnya. Di dalam kata-katanya itu ada ya, dalam Injil Markus ya, seperti itu. Salah satunya aja seperti itu. Yang lain-lainnya ada cukup banyak ya sebetulnya ya. Baik seperti itu, salah satunya seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Boleh kok itu padahal sebenarnya nggak seperti itu Romo. Maksudnya baca secara keseluruhan, secara keseluruhan utuh. Dan maksud Tuhan itu mengatakan itu kenapa, apa, dan belum selesai kalimatnya sampai di situ ya. Berarti harus seluruhnya utuh total ya, seperti itu. Iya. Baik ya. Lalu dan di sini Romo ada lagi perkataan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini dua kata ini, kecurangan dan kebohongan. Seperti kayaknya kata kecurangan dan kebohongan ini difokuskannya di situ. Ya, pada aksi dan kata sebetulnya ya. Pada saat orang bertindak curang, ya curang itu biasanya perilaku ya. Dia curang orang itu ya, berarti kan bukan kata-katanya doang ya. Curang perilakunya, apa yang dibuatnya curang. Sama juga begitu ya. Pada saat dia bohong, bukan perilakunya, tapi kata-katanya ya. Lebih pada kata-katanya, meskipun tindakannya juga termasuk kebohongan ya. Tapi itu dia dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Mau mengatakan dalam kitab Amsal ini sebuah ketidakmurnian ya. Tadi kan dikatakan sabda Allah itu murni. Dan murni itu berarti seperti adanya Tuhan memberikan, seperti itulah saya menangkapnya dan harus melaksanakannya ya. Meskipun bukan fundamental dan letterlocks seperti itu. Seperti itulah ya, sabda Allah dikehendaki supaya murni diterima oleh kita sekalian dan dilaksanakan juga, memurnikan hati kita sekalian dan memurnikan orang lain juga ya. Iya. Karena sabda Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua ya Romo ya. Benar ya, juga seperti api ya, yang membakar ya, seperti emas diuji dalam api, bara api itu ya, berkali-kali, dan itu dimurnikan berarti ya, seperti itu. Sabda Allah seperti itu. Ada kalanya seperti angin sepoi-sepoi ya, membuat orang santai atau tidur dan merasa nyaman. Ada kalanya digoncang-goncang seperti
ada badai ya seperti itu. Ya seperti itulah ya. Iya. Baik, jadi mesti diterima dua-duanya. Jadi jangan hanya mencari yang menyenangkan saja, tapi yang tidak menyenangkan, yang mengkritik hidup saya harus diterima. Iya. Ada sesuatu yang tidak benar pada hidup saya dan ditegur oleh sabda Allah, diterima dengan baik, dengan lapang dada dan dengan kerendahan hati mau melaksanakan dan mau mengubah apa yang selama ini saya lakukan tidak benar, saya lakukan karena sabda Allah yang saya dengarkan. Sabda Allah yang saya dengarkan, saya renungkan dan saya ingin laksanakan. Jadi pertama-tama bukan karena dituntun oleh orang, ditegur oleh orang atau diarahkan oleh orang, tidak. Sabda Allah pasti bicara pada setiap orang secara pribadi dan pasti pelan-pelan itu menuntun pada jalan yang benar ya. Dan itulah kemurnian sabda Allah. Sabda Allah sampai pada kita secara murni dan pasti akan memurnikan jiwa kita, diri kita, pikiran-pikiran kita, tindak tanduk hidup kita dan bersikap dengan sesama juga ya dimurnikan. Biasa boleh jadi relasi saya dengan sesama nggak murni. Ya, saya dengan Elsa misalnya, kalau saya punya sikap yang curang, bohong ya, itu kan nggak murni. Dengan segala kecurangan saya kerjain orang ya, teman saya dan teman bisnis saya ya, saya tipu dia, berarti sabda Allah nggak bicara pada saya ya, sabda Allah tidak bicara sama sekali. Karena sabda Allah pasti akan mengatakan, jangan lakukan kebohongan, jangan berdusta pada sesama, jangan buat kecurangan seperti itu ya. Baik di dalam relasi dengan sesama, kebohongan dan kecurangan menjadi satu biasanya ya. Dan sabda Allah ingin memurnikan agar kita jadi kehidupan dalam relasi dengan sesama juga jauh dari kebohongan dan jauh dari kecurangan. Ya. Baik. Lalu dari ayat selanjutnya, janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Seperti itu. Jangan sampai kalau aku kenyang lalu menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan ini? Ini mau berkata mungkin jangan sombong ya Romo ya. Benar sekali. Jadi hubungannya dengan itu ya, Sah, dengan materi, dengan materi yang atau sesuatu yang dimiliki itu semua kan titipannya Tuhan ya. Kalau Tuhan titipkan pada kita, jangan merasa itu punya saya gitu ya. Sebetulnya mengatakan itu. Kalau saya nggak dititipi, berarti saya nggak ada. Jangan langsung mengatakan diri saya miskin, nggak ada, lalu saya ingin memenuhi kebutuhan itu, yang nggak ada itu dengan mencuri, dengan bersikap curang juga. Tadi kan nggak murni ya, curang, bohong, mencuri itu sama, mencuri juga sama. Jadi tidak murni, membuat hidup ini nggak murni, ikuti sabda Tuhan. Jadi materi, sesuatu yang di luar kita itu penting. Dan sangat penting karena semua bangun pagi berjuang untuk materi, ya kan, Elsa ya? Iya, untuk menghidupi ya. Dan tapi kita diingatkan bahwa materi bukan segala-galanya dan juga nilainya tidak berhenti di situ pada dirinya ya. Iya. Pasti dia punya nilai sosial yang pertama, yang kedua berarti punya nilai spiritual ya materi itu. Jadi meskipun nampaknya berlimpah, belum tentu punya nilai sosial. Artinya kalau saya orang egois, itu buat saya saja ya. Dan untuk membuat kenyamanan hidup saya, tidak peduli sesamanya menderita, di samping kanan kirinya menderita. Itu ternyata bisa membuat orang egois. Tadi dikatakan jangan sampai, lalu aku kenyang ya, lalu menyangkal Tuhan ya, menyangkal Tuhan. Artinya yang memberi itu Tuhan, kita udah lupa karena materi yang melimpah pada saya membuat mata saya tertutup untuk melihat pemberinya ya saya. Kemudian berikutnya itu jangan sampai kalau saya nggak punya juga, sebetulnya itu bukan berarti saya miskin dan ingin memperkaya, melakukan untuk memenuhinya dengan hal yang curang atau mencuri. Nah, melanggar 10 perintah Allah juga ya Romo ya. 10 perintah Allah ya. Salah satunya dari 10 perintah jadi Allah. kitab Amsal ini luar biasa ya saya dalam arti itu. Dalam arti bahwa kita memang harus hidup bijaksana. Hidup bijaksana bahwa hidup itu butuh materi, tapi materi bukan segala-galanya dengan dijadikan pengganti Tuhan. Materialisme seperti itu dan juga sekularisme itu kan mau mengatakan bahwa hidup saya udah cukup, nggak perlu Tuhan lagi. Itu persis yang dikatakan oleh kitab Amsal ya, nggak perlu Tuhan lagi. Padahal kita tahu bahwa semua hanya sementara dan semua hanya numpang lewat ya. Baik, saya kira pesannya sangat jelas bahwa kalau kita resapkan sabda Allah ini, kita dijaga untuk tetap murni di hadapan Allah dan juga tetap murni dalam berrelasi dengan sesama. Jangan karena materi kita bentrok dengan sesama, bermusuhan dengan sesama, merendahkan sesama. Jangan karena materi kita jauh dari Tuhan. Ya.
Seperti itu. Jangan juga karena nggak ada lalu kita juga mencuri, kemudian juga menyingkirkan sabda Allah dalam hidup kita. Jangan resah, pasti Tuhan berikan setiap orang tuh sesuai dengan rencana Tuhan ya, cara Tuhan menghidupi anak-anaknya. Burung pipit nggak akan jatuh karena sepeser duit ya. Artinya Tuhan pelihara semuanya dengan cara Tuhan. Pasti semua akan dijaga oleh Tuhan, dan jangan menjadi kecil hati ya. Pesan-pesannya luar biasa buat kita. Jadi pesannya seperti perkataan dari kitab Amsal ini, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, itu dia. Penting sekali itu, pokoknya sebetulnya di situ ya. Ujungnya ya, biarkanlah aku bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, dan itu bagianku. Dan bagianku tuh pasti Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan, udah pasti Tuhan cukupkan ya. Baik itu. Baik, Romo, terima kasih banyak. Sungguh banyak inspirasi pewartaan yang Romo Agung sampaikan kepada kita semua, dan semoga Anda semua dapat memahami dan ayat dari kitab Amsal ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Robertus Agung Suryanto OFM, yang akrab kita sapa dengan Romo Agung, dan bersama dengan saya Patricia Elsa. Romo, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi sebelumnya mungkin ada saja yang baru membuka acara ini, Romo. Oh, iya. Ya, dapatkah Romo mengulang secara singkat apa yang tadi sudah Romo sampaikan di sesi awal? Oh ya, dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 5-9 ya barusan ya. Pesan yang paling pokok adalah kita diminta untuk menjaga kemurnian sabda Allah. Kemurnian sabda Allah itu pasti memurnikan hidup kita. Memurnikan relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama. Yang sering mengganggu kemurnian diri kita adalah materi. Amsal merumuskannya dengan sangat bagus ya. Jangan kasih aku kekayaan, jangan kasih aku kemiskinan ya. Biarlah aku cukup dengan apa yang Tuhan beri ya, Tuhan berikan padaku. Makanan yang Tuhan sudah cukupkan. Dan Tuhan pasti cukupkan. Masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita keseharian adalah ketika kita dikuasai oleh materi, kita menjadi egois ya, lalu tidak lagi berbagi pada sesama, lupa pada sesama, dan bisa jadi lupa pada Tuhan. Amsal mengatakannya, jangan sampai aku bertanya siapa Tuhan ya pada saat aku kekenyangan, pada saat aku lapar, nggak punya apa-apa, jangan sampai aku jatuh dan mencuri punya orang, haknya orang. Jadi hidup ini jadi nggak murni, karena sabda Allah sebetulnya berbicara pada kita sekalian dalam keadaan apapun, percayakan hidup kita pada Tuhan ya. Itulah cara kita menangkap sabda Allah dan menjaga sabda Allah secara murni ya, konsekuen dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan pasti cukupkan kok ya, itu dia. Baik, terima kasih. Ya Romo, percayakan hidup kita kepada Tuhan, luar biasa ya Romo. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ini Injil ini mau katakan apa, Romo? Ya, Injil ini dalam relevansinya dengan bacaan pertama tentu mengatakan bahwa percayakanlah hidupmu sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan ya. Jadi providentia Dei, pada Allah yang menyelenggarakan ya. Kan kalau Allah menyelenggarakan pasti segala-galanya beres ya, dalam arti bahwa Allah itu bukan Allah yang tidak tahu segala kebutuhan kita, Allah tahu segala-galanya. Karena itu kalau Allah sudah mengetahui segala kebutuhan kita, tak ada lagi hal yang perlu dicemaskan seperti dalam hidup ini ya. Yesus tahu para muridnya punya banyak kecemasan, dan karena itu ketika dia mengutus, Yesus bekali dengan kuasanya, bekali dengan sabdanya, dan bekali juga dengan warningnya ya. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Kenapa? Supaya sungguh-sungguh percaya yang dipegang itu hanya sabda Allah dan kekuatan Allah saja. Artinya saya nggak mungkin menjadi sengsara karena saya mengikut Tuhan ya. Saya nggak mungkin menjadi sengsara, menjadi susah hidup saya karena saya mewartakan sabda Allah, mewartakan kerajaan Allah ya. Seperti itu, artinya tahu bahwa penyelenggaraan Tuhan itu dalam hidup kita pasti penuh. Penyelenggaraan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyelenggaraannya pasti akan membahagiakan setiap anak-anaknya. Jadi percaya beda dengan mempercayakan. Jadi bukan hanya percaya, mempercayakan hidup
Jadi percaya dan mempercayakan dua-duanya kita lakukan, bahwa hidup ini dijaga oleh Tuhan, ya, dijaga oleh Tuhan, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu kan seperti itu. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah kalau orang sungguh-sungguh yakin bahwa hidupnya dijaga oleh Tuhan, karena itu Yesus mengatakan jangan bawa apa-apa, jangan bawa bekal, tongkat, roti, uang, baju ganti. Hal-hal yang dikatakan oleh Yesus di zaman dulu itu hal-hal yang dikejar oleh kita sekarang ini. Jangan dibawa. Maksudnya apa nih ya? Kan tidak masuk akal, tidak rasional sabda Tuhan ini ya. Kita butuh semuanya. Tidak mungkin kita tanpa semua itu bisa mewartakan kerajaan Allah kan? Iya. Nah pasti Tuhan, nah tadi kembali ke konteks ya, artinya kalau baca kitab suci seperti itu jangan bawa itu semuanya ya, lupa Benar-benar konteksnya, nggak nggak bawa apa-apa ya, mau Nggak bisa ya. mau mewartakan apa juga ya, gitu, seperti itu. Nah, Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita membaca ayat ini, Romo? memahami Iya. pesan yang paling pokok adalah jangan cemas. Jangan cemas. Jangan cemas dengan hidup kita pada saat mewartakan kerajaan Allah. Tuhan sudah jaga kok, Tuhan sudah limpahkan berkat-berkatnya. Karena itu kan juga kuasanya Tuhan berikan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu kuasa. Yang berikutnya Yesus mengatakan lepaskan semua itu, karena tahu bahwa banyak orang di muka bumi ini cemas karena semua hal itu ya. Murid Yesus juga dari dulu zaman Yesus sampai sekarang ini mencemaskan hal-hal yang seperti itu ya. Pertikaian, pertengkaran di antara para murid Yesus juga kan sama. Ya, pada saat Yesus jalan di belakangnya murid-murid bertengkar ya. Bertengkar kenapa? Karena berebut kuasa. Sama itu sebetulnya, ada materi, ada apa yang dipikirkan oleh mereka di belakang benak para muridnya ya. Jadi Yesus mengatakan itu hal-hal yang seperti itu, tahu Yesus penting. Bukan tidak penting ya, penting, tetapi dalam konteks ini mewartakan sebagai murid Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, yang paling pokok, yang paling penting adalah menyediakan diri. Menyediakan diri, ketersediaan diri untuk diutus. Lain-lainnya Tuhan sudah akan limpahkan pasti. Nanti kalau kamu pergi ke satu tempat, kalau diterima kamu hidup di situ, tinggal di situ sampai kamu pergi lagi ya. Jadi katakan sampai berapa lama, berapa minggu, berapa bulan enggak ya, sampai kamu pergi lagi itu saya nggak tahu juga ya, nggak ada batasan waktu, tapi yang jelas nah, sampai jalan lagi, nanti kalau kamu ditolak, tebaskan saja debu dari kakimu sebagai tanda peringatan bagi mereka ya. Nggak ngancam juga, nggak boleh ngancam ya, tapi hanya peringatan dong, ya kamu udah nggak menerima sabda Allah, seperti itu. Iya, yang kalau saya baca di ayat pertama aja nih Romo, Yesus kan memanggil 12 muridnya. Lalu ada kata-kata yang menarik. Lalu Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Ini kata-kata tenaga dan kuasa ini menarik, Romo. Tenaga, kenapa tenaga? Ya, energi. Energi, ya. Power. Ya, dari Tuhan sendiri yang kasih ya. Sama. Maaf nih ya, HP yang saudara pegang ya, itu nggak ada powernya kalau nggak dicas ya. Sama seperti itu. Kalau dayanya tidak diberikan, maka tidak akan ada tenaganya di situ juga. Hidup ini ternyata hidup kita sekarang ini itu menjadi berdaya. Karena itu memang Tuhan berikan hidup ini, tenaganya, energinya, dayanya, bukan punya saya, tapi dari Tuhan sendiri ya. Kalau saya sampai sekarang masih bisa hidup, berarti Tuhan yang izinkan supaya tetap hidup ya. Jangan lupa bahwa hidup ini diberikan oleh Tuhan, dipinjamkan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Untuk apa? Pasti ada pesannya, karena itu tidak hanya berhenti di sini saja, begitu ya. Iya. Jadi tidak hanya berhenti di hal-hal yang materi atau yang kelihatan ya Romo ya, tapi di balik itu sebenarnya ada kuasa yang diberikan Yesus sendiri kepada para murid, dan yang pastinya itu berlanjut kepada kaum klerus juga ya Romo ya. Ya, para semua imam. Benar sekali. Jangan sampai tenggelam di situ ya. Betul diingatkan ya, Esa, terima kasih banyak ya mengingatkan saya nih ya. Jadi ada yang pokok, ada yang sekunder. Yang sekunder ini jangan dijadikan sebagai yang primer gitu ya. Yang primer adalah mewartakan sabda Allah. Yang sekunder ini hal-hal yang sampingan, itu pelengkap-pelengkapnya. Jangan mengutamakan yang pelengkap-pelengkapnya lalu mengabaikan yang primer ya. Jangan dibolak-balik. Kalau mau hidup dalam kebahagiaan, menjadi berkat, seperti dalam kitab Amsal itu dikatakan, kalau mau murni berarti tempatkan pada tempatnya, posisikan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya.
Yang pertama fungsinya adalah semua yang ada ini tentu saja pinjaman, dan Yesus mengatakan justru tinggalkan semua itu, percayakan pada kuasa Tuhan saja ya. Pertama-tama konsekuen di situ bahwa oh ya, kuasa Tuhan yang Tuhan berikan melampaui segala-galanya. Dan yang ada semua itu bisa membuat silau tapi nggak ada apa-apanya. Artinya jangan menjadi bias sebagai murid Yesus dan sebagai pewarta-pewarta kabar sukacita Allah. Kita dalam arti tertentu adalah kita juga semua pewarta dan murid-murid Tuhan yang Tuhan kehendaki supaya mewartakan kerajaan Allah ya. Anda, saya semua dengan baptisan yang terima untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi tidak bias, jangan menjadi bias dan membuat hal yang primer menjadi sekunder. Hal yang sekunder jadi primer. Jangan dibolak-balik supaya jelas sabda Allah dan juga pesan Allah bagi kita tetap murni. Dijaga kemurniannya seperti dalam kitab Amsal ya. Baik. Iya. Saya masih tertarik dengan perkataan jangan membawa apa-apa ini, Romo. Apakah pada prakteknya kan pasti tidak seperti itu ya, Romo ya? Iya. Pasti kita akan ya kalau prakteknya kan kita juga butuh makan minum. Pasti. Butuh juga bekal, mungkin sedikit uang untuk bisa membeli sesuatu. Benar. Nah ini kan kembali lagi ke tadi ke sabda Tuhan adalah murni. Ini kan berarti kan kita ngomong tentang penafsiran ya, Romo ya. Benar sekali, kontekstualisasi. Ya. Jadi kalau kita misalkan ya kita pasti ada membawa bekal sedikit, entah makan atau mungkin uang, itu bukan berarti kita melanggar sabda Tuhan kan? Ya. Tidak seperti itu ya, Romo ya. Tidak seperti itu persis ya. Jadi tidak harafiah. Kita menangkap sabda Allah tidak harafiah seperti itu. Yesus mengatakan jangan bawa tongkat, jangan bawa minum, bekal, roti, baju ganti ya. Padahal kita kalau bepergian justru yang kita bawa itu kan juga makanan, uang ya, kartu. Sekarang ini kartu ya kemana-mana. Kartu. Iya, kartu itu penting, yang penting bukan kartu remi ya. Baju ganti itu kan jangan bawa baju dua helai Pak. Jorok lah kalau hanya bawa baju satu kemana-mana, jorok ya. Dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain ya. Bukan fundamental yang seperti itu, bukan harafiah tafsirnya. Dan menangkap sabda Allah murni berarti oh ikutin tuh murni ya. Seperti itu tidak seperti itu persis. Hari ini kita dikatakan sabda Allah itu murni. Artinya tangkaplah yang sesungguhnya Tuhan ingin katakan apa, bukan itu. Bukan hal yang tadi sifatnya materi-materi, tapi lihat Tuhan menghendaki agar kuasa, tenaga yang Tuhan berikan itu sungguh-sungguh digunakan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang Tuhan katakan jangan bawa itu tadi ya. Itu semua pelengkap. Kalau yang namanya pelengkap nanti kamu dapati kok pada saat kamu datang ke satu tempat, kamu tinggal di sana, orang akan berikan gitu loh pelengkapnya ya. Artinya Tuhan akan limpahkan pada kita kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan lewat banyak orang juga yang mungkin akan mendukung karya-karya kita. Dan jangan sampai karya-karya kita itu bias, bukan untuk kesejahteraan orang sesama jadi bahagia, tapi untuk materi-materi yang sesungguhnya Tuhan tadi katakan tinggalkan ya. Dalam arti sisihkan dalam arti jangan dijadikan nomor satu ya. Saya kira memang sangat sulit untuk menjadikan sabda Allah tetap murni dan kehendak Allah tetap murni dalam kehidupan kita. Tapi apa yang sulit itu bukan berarti mustahil. Semuanya pasti mungkin ya. Karena Tuhan menghendaki agar kita sekalian mengalami kebahagiaan dan diberkati oleh Allah. Ya. Ya. Lalu apakah Romo punya pengalaman real, Romo, tentang perjalanan untuk menjadi pewarta sabda Tuhan? Kan karena sekarang kan Romo bertugas di paroki di kota Jakarta, ya. Yang mungkin nggak mungkin bawa tongkat lah, Romo ya. Yang di sini tongsis. Iya, jadi bukan yang modelan bawa tongkat ataupun mungkin bawa bekal roti gitu. Biasa ya tadi lebih baik bawa kartu di Jakarta ini ya, Romo ya. Nah, apakah Romo punya pengalaman mungkin kalau kita ngomong para imam atau ya mungkin Romo punya pengalaman pernah bertugas di daerah-daerah. Saya ya kurang lebih di awal, saya puji Tuhan bersyukur karena jadi imam, di awal-awal jadi imam itu ditugaskan di daerah, dan saya memang idealisme saya waktu itu saya ingin bertugas di daerah ya. Yang alamnya harus dengan bertenaga naik turunnya ya, dengan ransel. Jadi di benak itu sebagai imam muda harus seperti itulah imam ya, seperti itu dengan motor ya ke daerah-daerah. Sekitar 7 tahunan lah seperti itu, ngalami hal seperti itu. Di daerah mana, Romo?
daerah NTT ya. Dan menyenangkan karena apa? Karena kita tinggal di tempat-tempat yang seadanya dengan warga sederhana. Seadanya dalam arti warga hidup seperti itu, kita juga hidup seperti itu ya. Tidak mengada-ada, tidak mengada-adakan ya. Dan enjoy saja, happy-happy saja, dan memang rupa-rupanya ada pada dalam diri kita, jiwa ya. Jiwa saya, kalau jiwa saya tidak bisa satu dengan mereka, mungkin saya nggak akan happy. Atau juga pikiran-pikiran saya masih pikiran-pikiran yang berpikir, wah ini nggak bisa nih kayak gini, seperti itu ya, saya mesti begini, mesti begitu, nggak pernah bisa bersyukur, pasti nggak akan happy, seperti itu ya. Dan saya merasa bahwa loh, saya kalau sama matematika dan ekonomi saya hitung-hitung nggak cukup nih ya masukan yang untuk menghidupi semua operasional paroki dan juga untuk hidup pastornya, kalau dihitung-hitung nggak cukup. Tapi kok bertahun-tahun kok cukup? Nah, siapa yang menghidupi? Tuhan kan yang menghidupi. Saya yakin ya cukup dan bisa berkelimpahan seperti orang kota yang nggak berkelimpahan, dalam arti bahwa hidup nyaman, baik dalam arti itu, dan sehat, diberkati oleh Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, dan yang penting bahagia, bersyukur dan akan bahagia. Kalau bahagia jadi berkat buat banyak orang ya, seperti itu ya. Jangan putus asa kalau lagi sedang bertugas tempat-tempat yang butuh perjuangan ya. Sama, baik imam maupun juga awam kadang-kadang ditugaskan di pelosok ya, guru, para katekis ya Romo ya. Jangan bersedih hati, jangan kecil hati. Semua Tuhan cukupkan kok ya, jadi begitu. Yesus mengatakan jangan bawa tongkat, ya, tongsis ya, seperti jangan suka selfie. Baik, kembali ke laptop ya. Dan Romo di sini pesan Yesus juga agak unik juga. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dan kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ini nggak langsung kita istilahnya kayak kita kebas-kebas debu kan? Maksudnya nggak seperti itu kan Romo? Iya. Iya, dari kaki ya. Kadang-kadang orang nangkapnya, dan juga wajar, saya juga awalnya juga nangkap seperti itu ya, bahwa oh saya marah nih, nggak diterima nih, ditolak. Di mana-mana orang ditolak kan nggak suka ya, lalu sakit hati, udah kebaskan aja itu debunya. Kan kebaskan debu itu kan nggak nyakitin orang ya, orang nggak lihat pun terserah, seperti itu. Artinya udah, masalahnya adalah sekarang kita sedang menawarkan sebuah kebaikan, nilai kerajaan Allah. Kalau diterima, mereka terima, lalu kita dengan senang hati juga terima. Kalau orang tolak, kita jangan sakit hati, nggak boleh sakit hati. Udah, itu bagian kecil kok dari apa yang kita usahakan. Artinya kegagalan tuh bagian dari cambuk buat kita, oke. Tapi jangan menjadi ganjalan buat melangkah ke depan. Udah, kebaskan aja supaya kita melangkah ke depan. Jadi, ini boleh tidak berat. Lupain ya. Lupain. Jangan jadi beban. Ya. Jangan dimasukkan ke hati. Pernah ditolak? Pernah. Sakit kan? Iya. Iya, udah dikebaskan aja gitu. Melangkah lagi ya. Supaya melangkah itu nggak bawa kotoran-kotoran, debu-debu ini ya, dibawa-bawa ya. Udah dilepaskan di situ kok ya. Kita jalan lagi ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi pesan Yesus sangat menyenangkan, karena supaya para muridnya itu berjalan dengan riang ya, ringan, penuh sukacita karena diberkati Tuhan ya, gitu. Jangan baper ya. Iya, kalau bahasa sekarang tuh baper, bawa perasaan. Apa-apa baper ya, nggak akan jalan-jalan ya, tidak akan move on. Baik. Iya. Tapi memang kalau kita berkata tentang pelayanan itu sendiri, Romo, ini kan juga berkata tentang pelayanan dan pewartaan sabda Tuhan. Seringkali memang tidak mudah untuk berjumpa ataupun mewartakan sabda di suatu daerah atau mungkin di komunitas tertentu misalkan. Dan ya itu, ada perasaan ditolak ataupun mungkin ininya malah mungkin bisa diusir, parahnya misalkan gitu. Oh ya, itu saja. Iya. Lalu bagaimana caranya supaya kita sebagai pelayan atau pewarta itu tetap kuat dan teguh? Iya. Sebagai pewarta harus kuat dan teguh, karena yakin bahwa sabda Allah itu menguatkan kita ya, itu saudara sekalian dan kita semua ya. Dan jangan sampai karena ketidaksukaan yang kita terima tadi itu, kita nggak mau kebaskan ya, perlakuan orang, ketidaksenangan orang pada kita nggak mau lupakan, malah jadi timbul konflik ya.
Padahal kita tahu nih di tahun politik, tahun persatuan ini juga kita diminta untuk kita bersatu kan ya. Menjaga, menjalin persatuan. Di atas segala-galanya itu kan persatuan. Kalau kita nggak bersatu, maka gampang hancur ya. Seperti pesannya kan paling pokok itu. Karena itu yang paling penting dalam hidup ini adalah jalani tugas-tugas kita secara konsekuen, panggilan kita masing-masing secara baik. Dan ingatlah bahwa sabda Allah menghendaki agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi sumber malapetaka dan juga sumber konflik bagi banyak orang. Tahun ini kita diajak untuk menjalin persatuan itu dengan semua orang. Siapapun, apapun latar belakangnya menjadi saudara kita, jadikan saudara kita. Dan kita mau keluar dari dalam diri kita untuk bersatu dengan semua orang. Dan sabda Allah hari ini mengajak kita untuk pergi wartakan sabda Allah, artinya kabar sukacita kerajaan Allah itu harus sampai pada semua orang. Untuk apa? Supaya orang mengalami sukacita, damai sejahtera, dan akhirnya memuji Tuhan ya. Bukan soal saya dapat pengikut, bukan, sama sekali enggak itu ya. Di soal bahwa saya mengatakan isinya adalah supaya orang bersukacita ya. Dan bahagia dengan hidupnya. tidak bias dalam hidupnya, tetap konsekuen, konsisten pada apa yang mau dicapainya, yaitu kebahagiaan, dan Tuhan limpahkan kebahagiaan itu bagi orang yang percaya kepadanya ya. Iya. Karena seperti perkataan Yesus sendiri, pergilah memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Kan kita bukan dokter, Romo. Apakah memang kita bisa menyembuhkan orang sakit? Ini orang sakit di sini apa maksudnya apa nih, Romo? Ya, secara sungguhan dan tidak sungguhan arti baik fisik maupun spiritual ya. Sama-sama. Artinya relasi dengan Tuhan yang tidak baik berarti dalam keadaan sakit juga ya. Tapi dalam kita bicara secara lurus dulu aja, pada dasarnya Tuhan menghendaki sebetulnya damai sejahtera diberikan. Orang yang sakit ingin kesembuhan, orang yang mengalami kerasukan juga ingin mengalami harmoni dalam hidupnya, ya kan? Ya. Nah, Tuhan utus setiap anak-anaknya untuk bisa membawa orang itu hidup dalam damai sejahtera, harmoni dalam dirinya, dengan sesama, dengan alam, dengan Tuhan sendiri. Itu shalom artinya ya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, kerajaan Allah dialami. Shalom itu, damai sejahtera itu dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan berikan pada para muridnya, pada Anda, pada saya semua, tenaga, kuasa untuk menyembuhkan, tenaga, kuasa untuk membawa sukacita bagi banyak orang. Injil kerajaan Allah ya, kerajaan Allah berita sukacita. Kabar baik itu kabar sukacita. Itulah yang Tuhan berikan pada kita. Daya dan kuasa itu Tuhan berikan kita, bukan dokter, kita bukan tabib yang dimaksudkan seperti itu ya. Dengan kuasa-kuasa seperti itu baru boleh jadi ya. Tapi yang jelas lewat kuasa baptisan Tuhan berikan kepada kita. Hadir pada yang sakit, berdoa, minta pada Tuhan. Kan bukan kita yang sembuhkan, Tuhan yang sembuhkan. Siapapun bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya. Ada yang sakit di sebelah rumah Anda, di rumah sakit, yang selama ini mungkin belum dikunjungi. Dan ya, datanglah, beri waktu, lalu berdoa. Tidak usah, kalau dia sedang tidur jangan dibangunkan, berdoalah untuk dia. Artinya jangan sampai dia tidak istirahat lagi ya, pasien biar istirahat, tapi kita doa buat dia boleh, kenapa tidak, dan tidak mengganggu dia, seperti itu ya. Ya. Dan memberitakan Injil ini berarti kepada semua makhluk ya, Romo ya? Ya, kepada semua makhluk ya. Boleh dikata ya untuk alam juga gitu ya, Romo ya? Alam sekitar, seperti itu ya. Baik. Jadi semua harus mengalami damai sejahtera Tuhan. Mengalami damai sejahtera Tuhan, kabar sukacita itu bukan hanya untuk manusia, pertama-tama memang manusia agar mengalami kebahagiaan, tapi juga untuk semua makhluk. Agar mengalami damai sejahtera Tuhan itu dirasakan di semua tempat dan semua makhluk Tuhan. Karena semua pasti Tuhan ciptakan. Kalau Tuhan ciptakan berarti Tuhan kehendaki ada keberadaannya. Dan kalau Tuhan kehendaki keberadaannya berarti Tuhan sudah rancang dan sudah berkati semuanya ya. Seperti itu ya. Baik, Romo. Apakah ada lagi yang dapat kita gali dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, kabar baiknya, Romo? Mungkin seperti ini, Romo. Kalau kita katakan ini kan dari semua yang kita baca ini mau bilang sebenarnya kalau sabda Tuhan itu adalah yang akan menjadi penopang hidup kita. Seperti kata di Mazmur juga kan, Mazmur hari ini, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Dan kalau kita bicara tentang sabda, berarti kan kita harus baca dulu sabda Tuhan. Baca Alkitab ya, Romo ya. Iya.
Benar sekali ya. Itu dia kan, ini sabda Allah sedang dikumandangkan ya lewat suara, juga ada gerakannya dalam audio visual ya. Tapi jangan lupa kita juga punya tuh masing-masing ya sabda Allah yang harus kita baca ya. Baca sendiri, walaupun waktu untuk membaca kadang-kadang menjadi sulit ya buat orang-orang sibuk ya. Pagi harus buru-buru kerja, pulang udah ngantuk ya. Tapi berikanlah waktu sedikit sebelum tidur untuk sabda Allah, pasti jadi kekuatan buat kita. Puji Tuhan kalau ada yang sempat sebelum bekerja, kadang-kadang ada pergi ekaristi ya, membaca lebih dulu sabda Allah, mendengarkan, kemudian juga di dalam perayaan itu pasti menjadi santapan yang menguatkan hidup ya, bekal untuk hidup di sepanjang hari itu. Dan ada paling tidak juga dalam hari Minggu kita memperolehnya, tapi tiap hari ya biasakanlah supaya menjadi sebuah habitus untuk mencerna sabda Allah ya. Ada kelompok-kelompok, kalau nggak salah grup yang membaca itu ya, kitab membaca kitab suci ya. dari kitab suci bersama. Saya belum nggak ikutan belum ikutan, tapi dia pernah ada ngasih tahu di mana itu ya. Tapi belum sampai juga. Tapi saya yakin saudara-saudara banyak sudah masuk grup itu, ikuti itu, bagus sekali, dan itu sangat meneguhkan hidup iman sendiri dan juga banyak orang sekitar kita ya. Berarti sarana-sarana untuk umat Katolik ya, terutama mungkin di kota Jakarta ini banyak sekali untuk bisa mengerti ataupun membaca kitab suci. Bisa dari WhatsApp group, atau dari ikut komunitas, ataupun mungkin ikut perayaan Ekaristi. Dan memang diharapkan kita mendengar atau membaca sabda Tuhan itu jangan hanya seminggu sekali ya, Romo, waktu perayaan Ekaristi aja. Diharapkan ya tadi baiknya kan setiap hari ya, Romo. Jadi, kan kita makan juga setiap hari ya. Kan tiap hari, lalu juga kita makan tiap hari juga, lalu itu kadang-kadang ada yang beli itu ilustrasi, ngapain ke gereja, sama aja ya, sabda Allahnya itu nggak berubah dari dulu sampai sekarang sama. Ada ilustrasi kan, kamu ngapain makan tiap hari, istrinya masak yang sama juga tiap hari, tiap saat berputar pun sama juga, yang sama-sama juga, kok makan? Nah, supaya hidup sama. Sabda Allah juga kita butuhkan supaya hidup ya, seperti itu. Jadi seperti makanan rohani buat jiwa ya, Romo? Buat jiwa kita supaya tidak kosong dan menjadi bias, tidak mengalami disorientasi. Yang paling penting saya kira itu ya. Iya, percaya kepada sabdanya. Kepada sabdanya ya. Baik, Romo, sebagai penutup, apakah Romo dapat menyimpulkan dari dua bacaan pada hari ini, Romo, Pekan Biasa ke-25 ini? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini karena kita mendapatkan sabda Allah yang luar biasa, agar menempatkan diri kita pada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang menghendaki kita itu menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Artinya kabar sukacita bagi banyak orang, bagi semua orang, banyak makhluk ya. Dan Tuhan menghendaki agar kita bisa melaksanakan itu kalau kita konsisten, konsekuen pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu dalam bacaan pertama murni, menjaga kemurnian sabda Allah. Jadi tidak bias, takut, atau lupa pada hal-hal yang harusnya hanya sebagai pendukung kita utamakan. Jangan sampai seperti itu. Hal yang pendukung itu tadi dikatakan itu, jangan sampai aku mengalami kekayaan, aku kelimpahan makanan, aku lupa Tuhan itu siapa. Jangan sampai aku miskin, aku mencuri ya. Jadi Amsal mengajari kita sekalian untuk hidup dengan murni, bijak di hadapan Tuhan dan sesama. Dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan setiap orang. Tentu saja akan menjadi pembawa damai sejahtera kalau orang bisa melakukan seperti itu. Dalam keadaan tidak punya apa-apa, kita tidak mengutuki Tuhan, tidak mencuri, tidak ambil punya haknya orang. Dalam keadaan berkelimpahan pun kita tahu bahwa itu hanya pinjaman dari Tuhan ya. Dan harus punya nilai sosial. Yesus dalam Injil Kabar Sukacita di hari ini, justru yang semua ini, hal-hal yang seperti ini yang seringkali bisa menghalangi orang menjadi pewarta kabar sukacita, ini jangan diutamakan. Jangan takut pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan pasti pelihara setiap anak-anaknya. Pewarta kabar sukacita, wartakan dengan penuh sukacita karena dayanya, tenaganya Tuhan kasih. Lalu pemeliharaannya juga Tuhan berikan. Jadi nggak kurang apapun kita ini ya. Jadi harus jalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kalau dalam minggu-minggu ini kita dalam konteks KBSN ya, itu bersatu dalam firman Tuhan. Kalau orang melakukan itu dengan konsekuen, dengan konsisten dalam hidupnya, dia akan menjadi pewarta kabar sukacita bagi banyak orang, pasti akan bersatu dengan banyak orang, dengan semua orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup ini ya, menjadi saudara kita. Baik ya.
percaya dengan penyertaan Tuhan, ya sahabat Baik. Oase Rohani Ya. Katolik yang terkasih. Terima kasih Romo Sama-sama, Elsa. sudah menyempatkan waktu dan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil yang luar biasa kepada kita semua. Dan semoga Anda yang menyaksikan atau mendengarkan acara ini dapat semakin diteguhkan dan selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan tutup acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Agung. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami dengan cara yang luar biasa, yang kami seringkali tidak sadari. Dalam Yesus Putramu Engkau hadir dan ingin menyampaikan pada kami sekalian bahwa Engkau pemenuh kehidupan kami, penyelenggara kehidupan kami. Engkau Allah sejarah kehidupan kami, mengetahui seluruh kehidupan kami dari awal hingga akhir. Dan Engkau yang menyediakan pada kami aneka kelimpahan berkat-Mu untuk setiap langkah jalan yang akan kami tempuh. Di hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percayakan semua orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu, karya-karya kami dan semua yang boleh kami lakukan, berkati kiranya agar menjadi jalan untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Mu, sabda kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Berkatalah menyertai saudara sekalian dan semua orang yang kita jumpai dan kita layani di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Robertus Agung Suryanto OFM. pamit undur diri, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you.
Bless me, Lord, for you are great. Your